Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kaisar Abdan Syahpuro dengan NPM 1184093 dari D4TI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan multimedia yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen multimedia. Ya, jadi keamanan multimedia ini terbagi menjadi tiga, yaitu steganografi, digital watermarking, dan digital right management. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan steganografi atau sering juga dikenal dengan informasi hiding merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikannya sebuah data pada data yang lain, yaitu dalam format digital. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulisan tersembunyi seperti itu. Selain teknik steganografi, ada teknik lain yang digunakan untuk penyembunyian data, yaitu dengan menggunakan teknik watermarking. Nah, kedua teknik tersebut merupakan cara penyampaian informasi tersembunyi dengan media data yang lain. Yang selanjutnya ada digital watermarking. Nah, jadi digital watermarking ini dikembangkan untuk menentukan keabsahan pencipta. Ya, jadi atau yang bisa disebut pendistribusian suatu data digital dan integritas suatu data digital. Teknik watermarking, teknik watermarking bekerja dengan menyisipkan sedikit informasi yang menunjukkan kepemilikan, tujuan, atau data lain pada media digital tanpa mempengaruhi kualitas jadi pada citra digital. Mata tidak bisa membedakan apakah citra tersebut disisipi watermark atau tidak, seperti itu. Materi selanjutnya perbedaan steganografi dan watermarking. Perbedaan antara steganografi dan watermarking adalah pada tujuan atau implementasi kedua metode tersebut. Steganografi dimaksudkan dalam komunikasi informasi, sedangkan watermarking dimaksudkan untuk perlindungan hak cipta atau milik siapa dokumen tersebut. Kalau ditinjau secara umum, antara steganografi dan watermarking tidak berbeda secara signifikan, maka dalam beberapa tulisan referensi disebut bahwa watermarking adalah merupakan salah satu bagian dari steganografi. Karena memang teknik yang digunakan dalam watermarking merupakan salah satu bagian dari steganografi. Ya, selanjutnya itu sini pengertian dari steganografi. Jadi steganografi adalah suatu teknik yang tadi yang menyembunyikan informasi seperti itu secara lebih. Jadi steganografi juga berbeda dengan kriptografi, yaitu terletak pada hasil keluarannya. Hasil kriptografi biasanya berupa data yang berbeda dari bentuk aslinya, dan biasanya datanya seolah-olah berantakan, namun dapat dikembalikan ke data semula. Sedangkan hasil dari keluaran steganografi memiliki bentuk yang sama dengan data aslinya. Seperti itu. Nah, di sini jadi kalau kita sudah mengetahui pengertiannya, biasanya suka muncul di benak kita. Kegunaannya apa sih gitu? Buat stenografi dan tekniknya itu gimana gitu. Nah, kegunaan steganografi itu yaitu dapat digunakan untuk berbagai macam alasan yang pertama ya. Beberapa di antaranya untuk alasan yang baik, namun dapat juga untuk alasan yang tidak baik tentunya. Untuk tujuan legitimasi dapat digunakan pengaman seperti citra dengan watermarking dengan alasan untuk perlindungan dari copyright. Nah, steganografi juga dapat digunakan sebagai cara untuk membuat pengganti suatu nilai hash satu arah, yaitu penggunaan mengambil suatu masukan panjang variabel dan membuat sebuah keluaran panjang statis dengan tipe string untuk melakukan verifikasi bahwa tidak ada perubahan yang dibuat pada variabel masukan yang asli. Selain itu juga steganografi dapat digunakan sebagai tag notes untuk citra online. Sini tujuan dari teknik-teknik steganografi yaitu untuk menyembunyikan keberadaan pesan dan penyisipan informasi dengan tujuan yang lebih banyak dapat saja mengubah cover sampai objek sehingga keberadaan informasi dapat dengan mudah dideteksi. Anti deteksi adalah kemampuan untuk menghindari deteksi. Nah, jadi teknik watermarking dan kegunaan watermarking. Sekarang ke yang kedua. Tamper proofing. Watermarking digunakan sebagai alat indikator yang menunjukkan apakah data digital yang asli telah mengalami perubahan dari aslinya.
yaitu atau mengecek integritas. Fitur location, watermarking sebagai alat identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu. Misalnya, penamaan suatu objek tertentu dari beberapa objek yang ada pada suatu citra digital. Seperti itu. Dan ada annotation caption atau caption. Watermark berisi keterangan tentang data digital itu sendiri seperti itu. Copyright labeling, ya. Watermarking digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital atau sebagai bukti autentik kepemilikan atas dokumen digital tersebut. Nah, ini jenis-jenis watermarkingnya ya. Di sini dapat dilihat ada robust watermarking, fragile watermarking, dan ada tahap-tahap utama dalam pemrosesan watermarking. Yaitu yang pertama, mengintegrasikan watermark pada citra. Yang kedua, serangan terhadap citra yang telah dibubuhi watermark, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Yes. Yang ketiga, proses ekstraksi watermark dari dokumen yang akan diuji. Sekarang ini syarat-syarat sebuah digital watermarking yang ideal, yaitu dilihat di sini untuk mendapatkan suatu teknik digital watermarking yang baik, maka teknik tersebut harus dapat memenuhi kondisi, yaitu elemen dari suatu data digital dapat secara langsung dimanipulasi dan informasi dapat ditumpangkan ke dalam data digital tersebut. Nah, penurunan kualitas dari data digital setelah dibubuhkan watermark dapat seminimal mungkin seperti itu. Dan metode audio watermarking yang sering dikaji dapat dibagi menjadi yaitu yang pertama, domain waktu. Metode ini bekerja dengan cara mengubah data audio dalam domain waktu yang akan disisipkan watermark. Yang kedua, domain frekuensi. Metode ini bekerja dengan cara mengubah spektral konten dalam domain frekuensi dari sinyal. Nah, selanjutnya, digital right management atau singkatannya DRM. Ya, di sini bisa dilihat DRM ini yang ketiga, DRM. Nah, DRM. Jadi, kita harus mengetahui dulu apa itu DRM. DRM adalah suatu terminologi yang melingkupi beberapa teknologi yang digunakan untuk menetapkan penjelasan pendahuluan akses kendali terhadap software, musik, film, dan data digital lainnya. DRM menangani pendeskripsian, layering, analisis, valuasi, perdagangan, dan pengawasan hak dalam segala macam aktivitas digital. Berikut ini adalah beberapa teknologi keamanan yang berkaitan dengan DRM. Itu keamanan dan integritas fitur suatu sistem operasi komputer. Selanjutnya, flag management language. Yang selanjutnya lagi itu enkripsi. Setelah itu ada tanda tangan digital. Yang terakhir itu fingerprinting dan teknologi marking lainnya. Tujuan dari DRM atau Digital Right Management yaitu keamanan pengiriman atau delivery security konten digital. Nah, jadi konten digital biasanya diterima oleh pihak yang telah membelinya melalui jalur yang tidak aman, seperti internet misalnya. Dalam internet cukup besar kemungkinan data yang dikirimkan dipintas oleh orang pihak lain yang tidak mempunyai wewenang atau ya hacker. Salah satu tujuan DRM adalah bagaimana konten digital yang dikirim bisa diterima hanya oleh orang yang berhak dan dalam keadaan utuh sebagaimana kondisi pada saat awal pengiriman tentunya. Materi yang terakhir ini, algoritma enkripsi simetri tidak cukup jika kita ingin melakukan pengontrolan distribusi konten digital dengan DRM. Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mewujudkan itu adalah enskripsi kunci publik. Contoh implementasinya misalnya yaitu ini. Yang pertama, setiap DRM agen mempunyai pasangan kunci publik sampai privat yang unik satu sama lain. Seluruh kunci publik masing-masing DRM agen tersebut diketahui oleh pihak pengiriman konten digital. Jadi kita harus calling-calling terlebih dahulu gitu, dengan yang akan dikirimnya gitu, agar aman tentunya. Yang selanjutnya DRM agen hanya bisa menerima konten digital dari pengiriman konten digital, tidak bisa dari DRM agen lain. Jadi tidak ada namanya joki-jokian gitu. Tolong dong ini kirimin. Nah, tidak bisa. DRM agen itu sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut karena termasuk mengganggu privasi juga. Yang terakhir ini ketika akan melakukan pengiriman konten menginskripsi konten terlebih dahulu dengan kunci publik DRM agen yang dituju. DRM agen kemudian melakukan deskripsi konten tersebut dengan kunci privat miliknya. Jadi setelah calling